Anak berbakat dengan perbedaan belajar mengembangkan asinkron atau ASD. Anak-anak berbakat dan berbakat dengan disprasia atau disrapsia. Disrapsia itu maksudnya kesulitan belajar gerakan, sedangkan disrapsia itu kesulitan menulis tangan. Kemudian tonus otot yang buruk dapat mempengaruhi otot-otot internal. Jadi, kontrol kandung kemih yang buruk, mata yang tidak bekerja sama untuk memberikan gambaran yang jelas, atau punggung yang tidak memungkinkan anak-anak untuk duduk atau berdiri tegak adalah bagian yang mungkin terjadi meskipun pekerjaan anak-anak pasti akan terpengaruh. Kecerdasan bawaan mereka tetap utuh. Ini adalah kesulitan belajar khusus atau SLDS. Saya akan menjelaskan beberapa kasus. Kasus yang pertama itu mengenai kemampuan menulis tangan. Ada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang sangat pandai bicara dengan disprasia, yaitu kesulitan gerakan. Yang menjelaskan kesulitannya, saya dapat melihat di kepala saya. Dia menjelaskan, saya tahu apa yang ingin saya lakukan, tetapi ketika itu sampai ke tangan saya, entah bagaimana semuanya menjadi salah. Tangannya tidak memiliki kendali untuk menuliskan pola rumit yang diperlukan untuk menghasilkan gambar yang dilihatnya. Dengan demikian, ajari anak-anak merangkak. 80% anak-anak dengan tulisan tangan kesulitan tidak akan merangkak. Ya, ini sangat penting untuk menilai kemampuan setiap anak untuk menyeimbangkan dan merangkak menggunakan koordinasi lintas lateral. Karena kegiatan ini membentuk pola di otak anak dan ini memudahkan pembelajaran lebih lanjut. Dalam posisi merangkak, anak-anak berada di dekat tanah. Mereka merasa aman dan dengan penjelasan atau demonstrasi, sebagian besar akan belajar mengangkat satu tangan atau kaki secara bergantian untuk bergerak maju. Harus memastikan mereka memeriksa koordinasi lintas lateral, yaitu bahwa anak-anak menggunakan tangan dan lutut bergantian, bukan menggerakkan anggota badan pada sisi yang sama. Kemudian, setelah mereka dapat merangkak, mereka dapat masuk dan keluar dari kaki meja, naik tanjakan dan naik tangga untuk pola panjat tangan dan lutut sama dengan merangkak di atas bangku, sejajar dengan pasangan atau kemanapun mereka ingin pergi. Mereka bahkan dapat meniup balon di tanah atau menggiring bola masuk dan keluar dari skitless saat mereka merangkak. Ketekunan dalam mencapai pola ini dan pengulangan setiap hari sampai pola itu benar-benar terinternalisasi akan menghasilkan banyak keuntungan. Pastikan anak-anak memiliki dominasi tangan dan kaki. Misalnya, anak itu mencoba menangkap bola pingpong yang menggelinding ke bawah selembar karton miring. Lalu bertanya, tangan mana yang paling baik dalam menangkap bola? Atau menendang bola yang tidak bergerak ke mulut gawang. Dan bertanya, kaki mana yang paling banyak mencetak gol? Jadi anak itu memutuskan tangan atau kaki terbaik untuk digunakan. Lalu ada perencanaan dan pengorganisasian. Anak-anak dengan disleksia dan mereka dengan disleksia dan semua kondisi lainnya itu cenderung memiliki masalah perencanaan dan organisasi. Masalah perencanaan, pengurutan, dan pengorganisasian itu berjalan seiring dengan ingatan jangka pendek yang buruk, sehingga memiliki alat bantu visual dan jadwal untuk setiap bagian hari.
mulai dari mengenakan pakaian dengan urutan yang benar hingga membuat rutinitas hari sekolah dapat terlihat secara visual. Kurangi stres dan biarkan anak-anak itu berkonsentrasi pada area di mana bakat dan bakat mereka akan bersinar. Lalu ada anak-anak berbakat dan berbakat dengan disleksia. Direktur Disleksia Institute menemukan bahwa banyak anak yang mengalami kesulitan pendengaran pada saat kritis untuk mempelajari bunyi bahasa ibu mereka. Meskipun mereka tidak tuli dan merespon secara normal terhadap instruksi, mereka tidak dapat membedakan antara suara seperti P, B, dan D. Hal ini mempengaruhi baik membaca dan mengeja untuk keterampilan. Ini sering mengharuskan anak-anak untuk mengucapkan kata-kata di kepala mereka sebelum mentransfer apa yang mereka dengar ke kertas. Praktisi harus mencoba untuk memeriksa ini, mungkin dengan bermain game di mana anak-anak mengulang suara. Beberapa pelajar visual tentu saja melihat pola daripada mendengar suara sehingga mereka terletak pada pemrosesan informasi yang mereka terima. Selanjutnya, perkembangan bicara yang lambat. Sangat penting bahwa anak-anak belajar untuk mengartikulasikan secara akurat dan berbicara dengan percaya diri sebelum mereka mulai mencoba untuk membaca. Keterlambatan mungkin disebabkan oleh kemampuan mendengar yang buruk dan ini harus diperiksa sedini mungkin. Beri anak sebuah pilihan, mereka harus mengatakan sesuatu, misalkan mau susu atau air, daripada kalimat apakah ingin minum. Nah, pertanyaan yang bisa dijawab dengan anggukan atau gelangan kepala. Kemudian, gunakan cerita atau sajak dengan baris yang berulang. Kemudian, keterampilan penanaman yang buruk. Kadang-kadang bahkan anak-anak berbakat dengan disleksia lupa nama teman-teman mereka, guru mereka, dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami penamaan warna. Ini adalah kemampuan penamaan yang dipimpin oleh sisi kiri otak. Sisi kiri seringkali lebih kecil daripada anak-anak dengan disleksia. Kemudian rasa ritme yang buruk. Banyak anak disleksia menghindari aktivitas berirama. Anak kecil tidak menyukai lagu dan permainan tepuk tangan. Namun bahasanya berirama dan bacaan anak-anak akan lebih mudah dan mengalir jika mereka dapat mendengarkan dan meniru frasa berirama. Kemudian kecepatan pemrosesan yang buruk. Ini terkait dengan organisasi anak-anak yang buruk karena jika mereka tidak dapat mengikuti satu instruksi, maka instruksi berikutnya akan hilang. Nah, untuk itu apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama, pastikan bahwa kebisingan latar belakang radiator bersenandung, teman mengobrol atau anak-anak kebisingan luar diminimalkan karena banyak anak tidak dapat menghilangkan gangguan di lingkungan dan ini membuat pendengaran menjadi lebih sulit. Kemudian cobalah untuk menghadap anak-anak dan berbicara secara langsung dengan mereka. Seringkali praktisi harus melakukan banyak tugas dan mereka berbicara dengan anak-anak sambil melihat ke atas kepala untuk memantau orang lain. Kemudian puji, mendengarkan dengan baik dan memperhatikan dengan baik daripada menunggu bagian yang selesai. Kemudian, berikan satu instruksi pada satu waktu dan ulangi daripada ulangi jika instruksi pertama tidak diikuti. Hanya ketika satu instruksi diikuti dengan kompeten, instruksi kedua harus ditambahkan.